rangka konsultasi publik dalam rangka penilaian sertifikasi awal untuk penilaian kinerja PHPL perusahaan PT Trisetia Cita Graha. Sebelum kami sampaikan lebih jauh bahwa PT Setria ini mau naik tingkat Pak sebenarnya. Dulu pernah lulus sebagai pemegang sertifikat VLK, verifikasi legalitas kayu, atau sekarang istilahnya verifikasi hasil hutan. Jadi tidak hanya kayu Pak sekarang, boleh diizinkan selain kayu. Hasil hutan itu bisa non kayu, misalnya HBK, hasil hutan bukan kayu. Tapi mungkin ini belum mengarah ke situ Pak. Tapi Kementerian Kehutanan sudah membolehkan itu. Nanti akan dibuat dalam rencana multi usaha kehutanan MUK. Di kedepannya boleh asal dilakukan pembuatan rencana dulu. Itu jadi ini mau naik tingkat ke PHPL Pak, PHL. Kalau dulu hanya PLK, sekarang pengelolaan hutan lestari dia lebih luas Pak. Mudah-mudahan siap dan bisa lulus Pak. Mudah-mudahan. Karena dulu pun tidak lulus Pak. Karena ada terkait dengan verifier dominan di peraturan yang lama. Kalau ada satu verifier dominan tidak lulus, maka dia tidak bisa lulus walaupun persentasenya di atas 60%. Itu penyampaian kami dulu pertama. Kemudian yang sebelumnya kami hormati Pak Camat Gunung Bintang Awai ya Pak ya. Alhamdulillah beliau hadir di sini dan sudah menyampaikan sambutannya beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati Pak Kapolsek ya, Pak Dedi serta jajarannya. Kemudian Pak Kades dari Bintang Ara Pak ya, dan jajarannya ada BPD, ada masyarakat Pak ada Pak ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir di sini. Kemudian juga dari PT Trisetia Cita Graha sendiri yang sudah menyediakan waktu dan tempatnya, karena ini acara kami sebenarnya Pak. Cuman kami pinjam di sini, silakan di sini. Jadi alhamdulillah terima kasih. Kemudian yang kami hormati juga teman-teman auditor dari PTC. Nanti kami akan kenalkan tim kami. Sebelumnya kami sampaikan bahwa sejarah pengelolaan oleh PT Trisetia Cita Graha ini awalnya dulu punya SK Bupati Pak, sebelum SK tahun 2006. Kemudian keluar SK pembaruan di tahun 2006, tanggal 17 Juli 2006 dengan luas 78.200. Kemudian itu ada 20 tahun habis SK-nya, keluar SK perpanjangan Pak, tahun 2020 dengan luas berubah sedikit, 24.287 hektar di tanggal 21 Desember 2020. Kemudian karena ada peraturan baru mulai di P8, perubahan nomenklatur saja Pak, itu SK PBPH. Kalau dulu IOPHK, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Sekarang PBPH jadi umum. Apa kepanjangannya Pak PBPH? Pemberian izin usaha pengelolaan hutan. Jadi umum itu Pak, istilah di Kementerian Kehutanan sekarang. Kehutanan itu juga berubah, awalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekarang ganti presiden ganti lagi Pak. Nah jadi itu tahun 2021 hanya perubahan nomenklatur. Cuman setelah saya lihat luasannya itu kok mengikuti yang lama. Ini di kementerian salah, di PT-nya juga tidak koreksi. Harusnya dia sudah berubah 24.000 Pak. Itu utara, mungkin sedikit ya Pak utara. Di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian ini susunan acara sudah disampaikan. Ini tim kami Pak dari PT Intisar Sadirasan atau biasa disingkat PTIC. Ini merupakan lembaga pertama kali yang masuk di Kalimantan Tengah. Biasa kami di Papua, pertama kali mudah-mudahan bisa diterima Pak, dan bisa bertambah lain kami di sini. Karena cukup banyak Pak lembaga sertifikasi itu di Indonesia yang sudah ada, yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan dan juga mendapatkan SK dari Komite Akreditasi Nasional. Kami kenalkan tim kami. Yang pertama saya sendiri sebagai auditor prasyarat Pak, kemudian dipercaya sebagai lead kami. Kemudian saya sebenarnya asli Kalimantan Selatan Pak, kebetulan aja tinggal di Jawa Barat di Bekasi. Aslinya orang kampung Pak, di pinggir Sungai Negara Pak, orang negara aslinya Pak. Jadi kalau tadi Pak Kadis bilang Bensau, itu awalnya orang kami Pak.
tahun 70-an mungkin sebelum itu orang kami awalnya Pak. Cuman ya biasa Pak, yang tanpa izin tuh Pak. Dulu sekarang sudah mulai ada perizinan, perindustrian dan juga beli kayu di perusahaan-perusahaan yang sudah punya izin. Sehingga insya Allah mungkin sebagian sudah legal Pak. Mudah-mudahan dikawal dengan ada SPHK ya, jadi bisa lebih legal bahan bakunya. Karena tidak legal itu tidak nyaman bekerja Pak. Kalau ada aparat seperti Bapak udah pada lari, tidak nyaman. Seperti halnya kita bawa motor tanpa SIM itu udah kayak musuh aja melihat polisi Pak ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi sehingga bekerja nyaman dan enak Pak. Tadi ada Pak Kadis sudah bicara tentang Bensal. Kemudian yang kedua auditor produksi Pak Endarjo. Ya, ini saya bawa senior-senior nih Pak. Paling muda saya di sini Pak. Beliau aslinya dari Sragen Pak. Jauh ya. Mungkin Bapak ada yang dari Sragen, dari Jawa Tengah. Bisa kenalan Pak. Kemudian dari ekologi, auditor ekologi Pak Undi Basoni. Dari Jawa Barat beliau Pak. Ya, dari Subang ya aslinya Pak. Ya. Kemudian Pak Tata Sumitra dari auditor sosial dari Jawa Barat juga Pak. Dari mana Pak? Ini Pak? Bogor. Bogor ya. Dan terakhir dari auditor verifikasi legalitas hasil hutan atau dulu PLK Pak. Juga beliau merangkap magang lead sekarang Pak Dani Suhardani. Beliau dari Tasik pastinya. Jadi ini ada dari Jawa, dari Jawa Barat, dan saya dari Kalimantan Pak. Selatan. Jadi ini perpaduan. Kemudian dalam nanti keputusan kami ada punya satu orang pengambil keputusan. Jadi apapun hasilnya dari kami nanti akan diserahkan ke beliau yang akan memutuskan. Itu mekanismenya seperti itu. Pak Adedin Muslimin. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa lembaga kami PT Intisar Sabira Ihsan ini merupakan lembaga penilai dan verifikasi independen atau istilahnya LPPI disingkat, sudah mendapatkan satu keputusan akreditasi Komisi